Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa sama wong deso. Buat teman-teman yang mudik, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini judulnya apa teman-teman? Wah, judulnya Pasukan Langit Terus Membongkar Nasab. Ya, gimana? Masih percaya dengan dunia langit apa enggak? Kalau saya tersenyum saja. Dunia langit membongkar nasab. Apa iya dunia langit membongkar nasab? Ya iyalah, masa ya iya dong. Nasab ini heboh sekali ya. Membahas masalah nasab heboh. Gara-gara wong deso akhirnya jadi masalah nasab rame, ya kan? Rame. Ya orang wong deso diganggu. Wong deso kok diganggu? Yang namanya orang kecil itu nggak boleh diganggu. Jadi wong deso atau orang yang susah atau orang yang menderita itu harus ditolong, jangan diganggu. Kalau diganggu Allah marah. Itu di Quran, di hadis banyak sekali. Jadi orang yang teraniaya itu jangan diganggu. Saya kan wong deso, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Ke langit turun, nggak terima. Harusnya orang seperti saya itu dibantu, dikasih uang, terus mau lebaran dikasih THR, ya kan? Diajak biar ibadah, kan gitu. Biar nggak kadar fakuru ayyukaunal kufron, karena nggak punya uang akhirnya ibadahnya kacau semua. Ini nggak diganggu, ya kualat sama wong deso, ya kan? Iyalah, jadi pasukan langit sekarang lagi apa? Lagi operasi membongkar rahasia nasab. Kalau menurut Anda gimana? Kan Robitoh Alawiyin itu di Indonesia. Robitoh Alawiyin di Indonesia itu didirikan mulai tahun 1928. Jadi pencatat Duriyah di Indonesia itu tercatat didirikan itu 1928. Ya, baru kemarin kan, baru berapa tahun berarti. Kalau tahun 2023 dikurangi segitu ya baru berapa lah. Masih terlalu baru. Nah, sedangkan kisah Duriyah-Duriyah yang lain itu sudah berapa abad, sudah 500 tahun yang lalu. Itu pencatat Duriyah dari kalangan Wali Songo, ya kan. Nah, terus pertanyaannya begini. Apakah, saya tanya ini sama teman-teman di Indonesia, apakah Duriyah Wali Songo harus mendaftarkan ke Robitoh yang baru didirikan, ya kan? Apakah Duriyah keturunan Wali Songo kemudian akan mendaftarkan ke Robitoh Alawiyin? Kalau menurut Anda gimana? Salam sehat Mbah, pasukan langit keluarkan biar nggak ribet. Oh, sudah saya keluarkan. Bahkan dari Yaman ke Indonesia, perwakilan Yaman ke Indonesia menemui keturunan Wali Songo. Itu sudah ada semua YouTube-nya. Cuma saya diam-diam saja karena kadang-kadang sesuatu itu harus dimunajatkan dulu, diam. Nah, ini kejadian untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Daripada jadi fitnah yang begitu besar, kemudian para Duriyah jadi fitnah karena oknum Duriyah, ya kan? Jadi di sini ya makanya saya pura-pura gila itu kan.
minta pasukan langit dan keadilan langit itu turun. Ini turun keadilan langit. Intinya kita hanya meminta kebaikan itu aja. Nah, yang lucunya gini, sekarang Duriyah Wali Songo yang sudah melekat, menyatu dengan kultur bangsa Indonesia, dengan keharisan dan kebijaksanaannya, dengan filosofinya, dengan cara kebijakan-kebijakan, pandangan pengetahuan agama itu sendiri, menyesuaikan di bangsa Indonesia hingga menopang kemerdekaan bangsa Indonesia berabad-abad, bahkan 500 tahun lebih sudah tercatat manuskripnya atau bukunya tentang Duriyah. Kemudian apakah mau daftar ke Robitoh yang baru kemarin berdiri? Dan apakah Robitoh itu jelas? Terus mau menguasai Robitoh yang lain? Ya enggak lah. Ya nanti dulu, kalau saya ya enggak, jangan. Ini Wali Songo adalah situs bangsa, situs sejarah bangsa, ya, dengan keharisan. Perjalanan sejarahnya itu, Wali Songo itu apa? Membubarkan kasta. Jadi kasta-kasta itu dibubarkan. Kita di hadapan manusia sama, di hadapan Allah itu sama, kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan di hadapan Allah itu hanya ketakwaan. Makanya nggak ada yang menggunakan kata-kata Habib, ya kan? Dan Habib itu kan kisah pemberian titel Habib karena kapasitas ilmu, ya, di sana-sananya. Nah, kemudian sekarang mau memberangus atau menguasai Indonesia dengan masalah Robitoh, apalagi ini sudah dicemari, ya kan? Ya harus, bangsa ini tidak terima dong. Masalahnya apa? Sudah dibenturkan dan dilecehkan. Katanya Duriyah Wali Songo itu tidak ada, itu sudah putus dan lain sebagainya. Dan Duriyah Wali Songo itu ikut berjuang secara kultur. Coba saya tanya kepada teman-teman se-Indonesia, rata-rata pondok pesantren di Indonesia, khususnya NU, itu rata-rata Duriyah Wali Songo. Rata-rata Duriyah Wali Songo. Apakah dia pamer nasab? Enggak. Membangun kultur keilmuan, kultur budaya dengan ilmu, dengan berbagai pertimbangan kultur budaya dari berbagai suku, sangat menghormati, sangat menghargai bangsa Indonesia. Dan para Duriyah yang dulu, kelompok Wali Songo itu menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Di mana negara diinjak, di situ dijunjung tinggi. Para Duriyah Wali Songo datang ke Indonesia menjunjung tinggi nama Indonesia, ya. Tidak kenal melelah, bahkan menyembunyikan identitas diri sendiri, hanya disingkat S, Sayyid atau Syarif. Itu disingkat. Nah, kita sebagai bangsa ini bagaimana? Ya harus tidak terima. Dan memang tidak terima. Karena apa? Ini nilai sejarah. Siapapun yang merusak sejarah pada suatu bangsa, pada suatu agama yang sudah menjadi satu dalam kultur berbagai perbedaan, yaitu berbeda-beda di Indonesia tapi tetap satu dari berbagai suku, saling hormat menghormati, kemudian akan dihancurkan oleh oknum, berapa gelintir oknum. Ini tidak boleh ini. Ini sudah tugas negara. Karena apa? Situs. Wali Songo itu situs. Wali Songo itu menghiasi kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia.
bahkan sampai Malaysia, Thailand dan lain sebagainya, Cina dan lain sebagainya. Bagaimana marwah, harga diri sebuah bangsa? Bagaimana sebuah harga diri anak bangsa? Bagaimana sebuah harga diri agama? Saya disuruh baik dan berbicara jelas. Saya berbicara jelas. Terus terang saya mengeluarkan pasukan langit untuk memisahkan mana yang benar dan yang salah. Karena tangisan saya bentuk cinta kasih saya kepada Duriyah, bentuk mahabbah saya kepada Duriyah, tapi saya menggunakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Allah yang melalui Rasulnya. Siapapun pasti tidak rela. Bangsa ini pasti tidak rela. Semut pun pasti tidak rela. Tumbuh-tumbuhan pun pasti tidak rela. Kalau Anda tahu tentang ilmu hasanah yang sangat luas. Karena apa? Kita itu tujuannya apa? Mau ngapain? Nanti kalau ngomong, lo itu maunya apa? Lo emosi lagi. Pesannya Rasulullah itu jangan emosi. Kalau saya ngomong, lo goblok, ya memang goblok, ya memang goblok nyatanya, ya kan? Semua sudah bisa membuka cara baca kitabnya, cara ininya. Apakah saya salah ngomong goblok? Itu fakta, itu sudah ada fakta-fakta banyak. Sebetulnya jangan sampai seperti itu. Mari berlomba-lomba kebaikan, yaitu membenahi diri sendiri. Kalau begini mau kemana? Mau lari kemana? Ini bangsa ini. Ini bangsa. Kalau rakyat Indonesia mendukung, ya nggak tahu itu rakyat waras apa nggak tahu. Kalau birokrasi negara membiarkan, saya mau ngomong goblok nanti saya dimarahin dengan birokrasi negara yang namanya kepolisian. Saya nggak ngomong goblok, tapi tanggung jawab Anda mana? Kepolisian yang dibebani sumpah. Anda disumpah kepada Allah, dan Anda mengemban amanah rakyat. Tahu kan tentang sejarah bangsa Indonesia? Diperjuangkan oleh siapa? Berdarah-darah. Berapa ratus juta, berapa tahun Indonesia dijajah. Kemudian akan dikotori oleh berapa gelintir, cecunguk-cecunguk yang tidak jelas. Maunya apa bangsa ini? Terus apa tahu negara mau kemana? Rakyat disuruh bangkit, suruh apa? Bentura. Terus apa fungsi negara? Kalau rakyat sampai bangkit betul, timbul huru hara, terus apa fungsi negara? Ini sudah jelas. Jadi semua ini ada berkahnya di bulan Ramadan. Apa? Akhirnya bisa memilih pondok, bisa memilih kiai yang baik dan bijaksana. Coba lucu kan? Ya aja mendukung mereka. Apa? Lah itu tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Duriyah itu disuruh menghormati, melindungi. Lah melindungi dalam segi apa? Bedakan bro, kata-kata melindungi dan menjaga. Apanya? Apa semua kita anggap sebagai anak, kemudian saya dikasih apa-apa gitu melindungi, jangan sampai tidak. Kita melindungi itu maksudnya Allah dan Rasulnya itu, dan para mufassir, pengarang kitab atau orang yang menyintai Duriyah Rasul, yaitu kita tetap berjalan di jalannya Allah, menjalankan yang benar, menjauhi larangannya sesuai dengan aturan Rasulullah, yaitu ku anfusakum, dengan aturan Rasulullah. Jangan mengikuti aturan Duriyah. Duriyah punya aturan apa? Enggak punya. Duriyah itu juga mengikuti
mbah-mbahnya gitu loh. Standar ilmunya di situ gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini Wali Songo jangan sampai mendaftarkan ke Robitoh Alawiyin. Berbeda itu wajar Bu Rohmatun, tapi Wali Songo sudah menyatu, mendarah daging dengan rakyat Indonesia dan tidak pernah aneh-aneh. Anda lihat sejarah Duriyah Wali Songo, termasuk kiai-kiai yang betul-betul ada garis Duriyah menyatunya. Ini bagus, ini terbuka. Jadi dengan adanya seperti ini, maka kultur bangsa Indonesia dengan adanya Wali Songo dan lainnya yang menyatu dengan rakyat Indonesia, bahwa Rasulullah telah memberikan syafaat kepada bangsa Indonesia ini dengan kemerdekaan berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah mengirim cucu-cucunya, duriyahnya yang betul-betul haris dan bijaksana untuk menjaga bangsa ini. Yang merusak, nanti dulu ya. Jangan sampai. Iya, ulama itu harus tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apalagi Duriyah Rasul. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan berbagai pengetahuan yang luas. Karena sebetulnya pengetahuan Islam itu harus dipromosikan. Pengetahuan Islam itu sangat luar biasa dan rasionalis. Apa sih yang tidak rasionalis? Coba, apa yang tidak rasionalis? Kalau tidak rasionalis berarti Anda menggunakan kepentingan pribadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya, itu rasionalis. Di hadapan Allah, ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Standarnya adalah takwa. Semua, bukan pangkat, derajat, posisi, bukan presiden, bukan DPR, bukan rakyat, bukan apa, sama. Cinta tanah air, hubul waton minal iman. Di mana langit dipijak, di situ kita junjung. Karena apa? Akromah, kemuliaan di hadapan Allah. Hanya semata-mata kemuliaan di hadapan Allah, bukan di pangkat. Wah, Wali Songo itu mengajarkan menyembunyikan pangkatnya, ya. Harus kita bela ini keluarga Wali Songo, ya. Inna akramakum indallah. Nah, polisinya juga gitu, di hadapan Allah. Ketakwaannya tegas. Apalagi Anda sudah disumpah. DPR harus tegas. Presiden harus tegas. Indallah, di hadapan Allah. Ya. Masyarakat juga harus tegas. Harus, ini saya buka semua. Kamu kalau saya sudah sedih, lu jangan main-main. Kan saya sudah, Anda sering melihat YouTubeku. Kalau saya sudah masuk tarian langit atau stres, saya kan sudah ngomong, saya itu orang setengah ketan, setengah beras. Saya bisa mempermainkan apa saja. Tapi saya tidak menang-menangan kok. Saya nggak pernah menang-menangan. Saya nggak ingin jadi pemenang ini itu enggak. Itu tangisan saya, kesedihan saya karena ada perpecahan. Ya, udahlah, mau sejarah bagaimana. Buat saudara-saudaraku Duriyah Wali Songo yang punya catatan 500 tahun, ya, lebih tua daripada Robitoh. Jangan pernah mau mendaftarkan ke Robitoh enak aja. Robitoh mau sok menanya sendiri. Apakah benar di Yaman itu ada Robitoh itu? Enak aja mau mencatat. Itu aja. Ya, masalah catatan itu silakan. Itu hak mereka. Itu cuma keluarga. Cuma
keturunan mereka, tapi tentang inna akramakum indallahi atqakum. Berarti ketakwaan adalah perilaku satu. Takwa itu bentuk perilaku yang dibawa oleh Rasulullah, diberikan Allah kepada Rasul. Innama bu'istu utama makarimal akhlak, dari berbagai sektor akhlak. Akramakum, kemuliaan itu satu akhlak. Dua, ilmu, karena akhlak dengan ilmu bisa bil hikmah, dengan hikmat, pengabdian dengan cara apapun sebagai bentuk mengabdi dengan mau'idatul hasanah, dengan cara perilaku dan kata yang baik, dan keputusan yang baik, tidak memecah belah. Sistem mengajaknya akroma, kemuliaan di hadapan Allah hanya itu, bukan pangkat ya, nggak ada, bukan harta ya, bukan. Masalah nasab itu masing-masing, masalah darah itu masing-masing, nafsi. Kalau kamu darah orang baik, ya jadilah orang baik. Kalau kamu songong, wah, itu namanya kamu mengotori darahmu sendiri, ya kan? Ya enggak? Kalau darahmu baik, ya berbuat baik. Akramakum indallah. Kalau kamu berbuat jelek, ya kamu berarti mengotori darahmu sendiri. Jangan bawa darah-darah bapaknya dong, mbahnya dong, ya. Itu aja kok. Gimana bro? Kalau saya nggak bisa apa-apa, saya kan cuma milik Allah. Sehebat Anda yang punya pasukan langit yang sebetulnya pasukan langit itu, semua orang itu tidak bisa berbicara dan bisa mengambil keputusan, dan manusia itu wajib meminta kepada Allah untuk dipisahkan mana yang benar, mana yang salah. Allah, karena dunia ini sudah penuh fitnah ya Allah, saya nggak ingin hancur saudara Islam saya ya Allah, apalagi berkaitan dengan dunia ya Allah, apalagi berkaitan dengan bangsa ini ya Allah. Padahal Rasul-Rasul itu sudah berdoa dengan beraneka ragam ya Allah. Mungkin kita itu lupa ya Allah, maka tunjukkan mana yang benar, mana yang salah ya Allah, sebagai sarana kami mendapat petunjuk darimu ya Allah. Kan gitu sebetulnya, cuma karena bahasa majas atau bahasa seni, nah dialihkan dengan bahasa langit, pasukan langit. Karena Allah liyazdadu imanan ma'imain walillahi yasjudu ma'fisam. Allah akan menurunkan pasukannya baik yang di bumi maupun di langit untuk kulil haq wal membedakan mana yang benar dengan yang salah. Itu urusan Allah sendiri, karena tangisan-tangisan dan umat yang menangisi agar tidak timbul perpecahan. Itu aja. Pasukan langit sibuk. Nah, kampungan semualah, lucu-lucu kamu. Pasukan langit turun bersama Semar untuk membersihkan, ya itulah. Assalamualaikum Mbak, menawi kopi sampun dugi ngabari nggih. Iya engko sesuai. Yang suka adu domba turunan Wali Songo. Waduh, yang suka adu domba turunan Wali Songo. Adu domba di mana keturunan Wali Songo? Enak-enak ngaji kok keturunan Wali Songo. Siapa? Gak ada lah. Ini makin ngaco yang Wali Songo itu ngaji capek-capek. Mau buka puasa bro. Oke bro, iya. Mbah Habib sama ulama ya sama aja lah. Kan inna akramakum indallah, kemuliaan di hadapan Allah itu apa? Takwa. Takwa itu apa ya? Berbuat baik, yaitu perilaku dan ilmu diimbangkan. Jadi perilakunya itu didasari ilmu, nggak ngaco.
Itu kalau tidak di hadapan Allah itu. Jadi nggak ada ulama, nggak ada apa. Jadi yang didasari ilmu lah. Kemudian yang ada dasarnya ilmu itu rata-rata disebut ulama, ada ilmunya. Kalau Suginur itu kena 6 tahun, yaitu inna akramakum indallah, kemuliaan, ketakwaan, ngajak sumpah semua. Sampai kalau kamu tidak percaya Bambang Tri, berarti kamu tidak percaya Quran. Nah, itu kan lucu lagi tuh. Itu bukan akramakum indallah. Kemuliaan di ndase Suginur kan. Itu pengawuran itu. Makanya ya itu akhirnya kena adab sendiri ya. Yang di hadapan Allah ngajak bareng-bareng ibadah, dah nggak usah berisik. Menyampaikan ayat cuma pengajian, cuma ngisi pengajian, kecuali ngaji bahas kitab yang luas, basul masail, ngaji, entah kadang-kadang sering dibayar, kok dilebih-lebihin, terlalu berlebihan, ngapa sih? Mending jadi artis jelas. Pengajian itu kan cuma paling ngisi 1 jam, Mama saya diundang pengajian kan ngisi 1 jam. Kalau ceramah ilmiah yang nggak mungkin masuk lah. Nggak usah yang keras-keras, kenapa yang lucu-lucu aja. Itu. Nah, kecuali kita ngaji bareng-bareng, bahas kitab, membaca kitab, itu baru yang ilmiah sampai detail. Tata bahasanya dibahas yang betul sampai luas bagaimana. Ini cuma pengajian paling dapat uang. Sok-sokan ya, berlebihan, orang ini. Kayak mau perang, kayak mau apa-ngapain, cerita yang lucu-lucu enak. Sekarang era keterbukaan, semua berhak menyuarakan kebenaran. Oke bro, ya sudah waktunya berbuka puasa. Sebentar lagi, kurang 3 menit. Magelang mau buka puasa bro, iya silakan. Mbah Habib semua ulama. Belum tentu. Ulama itu sertifikatnya atau secara sertifikasi pengetahuan yang luas. Pasukan langit libur pada mudik. Mbah, oke bro. Ya. Buka dulu mbah, ya silakan yang buka. Saya sebentar lagi, ini kurang 30 menit. Sudah saatnya ulama yang waras bicara. Ya sebetulnya intinya gini, keutamaannya itu akhirnya masyarakat itu bisa memilah, bisa membedakan. Mau menitipkan anaknya itu jelas. Jangan yang seperti itu dan jangan yang seperti ono-ono, pilihlah yang baik, yang bijaksana, karena itu anakmu, kasihan anakmu. Ya, kenapa sih? Boyolali wis buka. Oh iya. Ya udah, ini sudah 30 menit. Semoga bermanfaat ya. Suarakan Duriah Wali Songo jangan pernah mendaftarkan ke Robitoh Alawiyyin, karena Wali Songo dan keturunannya adalah darah daging kita bersama yang sudah sesuai dengan kultur. Oke? Itu aja. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya saling ingat mengingatkan atau wasiat-wasiatan sebagai sarana edukasi dan motivasi. Saya mengucapkan terima kasih. Syukron kula syukri wa farham kula farhi wa antafallana wa najatan linajatina. Amin ya mujibati sailin. Akhirul qaul wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.